Dan kalau bisa sih berperan aktif, karena kita itu negara yang demokrasi. Kalau bisa masyarakat seluruhnya, kalau misalkan SKPP ini, alumni SKPP ini bergerak, sama-sama bergerak, kemudian melakukan visi dan misi yang sama, saya yakin bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia jadi lebih tercerdaskan lagi tentang kepemiluan. Terus kemudian misal ada pelanggaran, kemudian bagaimana cara melapornya. Saya sangat percaya itu sih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi kita di Pondasi, podcast Negeri Demokrasi. Kali ini kita bersama alumni SKPP tingkat menengah, Nurmaida Ranti. Ya, betul. Ya. Oke Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oh iya. Oke, ini dalam rangka rencana tindak lanjut SKPP tingkat menengah ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Sebelumnya bisa perkenalkan diri, asal dan di mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, sore, pokoknya semua yang lagi dengerin. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Rusmianti, biasa dipanggil Maida atau biasa juga dikenal dengan Maida Ranti. Saya merupakan alumni SKPP dari Kabupaten Kutai Timur. Oh iya, Kabupaten Kutai Timur, jauh sekali Mbak ya? Iya. Oke. Sebelumnya nih kan teman-teman masih belum tahu nih apa sih SKPP itu. Betul. Nah mungkin bisa dijelasin Mbak SKPP itu apa, terus siapa aja nih sasaran untuk ikut SKPP dan apa aja sih kegiatannya Mbak di SKPP itu? Ya, sebenarnya SKPP ini merupakan sekolah kader pengawasan partisipatif ya. Jadi ini pesertanya adalah yang disasar itu pemuda-pemuda, dalam hal ini pemuda-pemuda yang dapat merubah dari bawah. Merubah dalam hal apa? Merubah pemikiran masyarakat agar lebih perhatian lagi terhadap pemilu, karena banyak sekarang masyarakat kita itu seperti apatis atau seperti memilih untuk ya udahlah saya tidak usah ngomongin politik karena memilih ataupun tidak memilih saya tetap jualan nasi kuning misalnya kan. Jadi di sini salah satu SKPP ini merupakan salah satu cara dari Badan Pengawas Pemilu agar pemuda-pemuda ini kembali mengajak masyarakat yang ada di sekitar di daerah kami sendiri itu untuk ayo sama-sama kembali untuk lebih perhatian lagi, kemudian lebih tidak apatis tentang kepemiluan seperti itu. Dan kalau bisa sih berperan aktif, karena kita itu negara yang demokrasi. Kalau bisa masyarakat seluruhnya, kalau misalkan SKPP ini, alumni SKPP ini bergerak, sama-sama bergerak, kemudian melakukan visi dan misi yang sama, saya yakin bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia jadi lebih tercerdaskan lagi tentang kepemiluan. Terus kemudian misal ada pelanggaran, kemudian bagaimana cara melapornya. Saya sangat percaya itu sih Bang. Oke, berarti teman-teman ini sudah diasah selama di SKPP tingkat menengah dan tingkat dasar ini ya. Selain itu kan biasanya ada ini value apa aja sih Mbak yang biasa teman-teman di SKPP tingkat menengah nih, perbedaannya kan pasti ada tuh tingkat dasar dan tingkat menengah. Apa aja sih di tingkat menengah nih yang Mbak dapatkan? Dulu kalau di SKPP dasar kami belajar terkait ilmu-ilmu dasarnya ya, seperti demokrasi, kemudian Indonesia ini bagaimana sih sistem kepemiluannya,
begitu, itu masih dasar. Kemudian ketika di SKPP menengah itu sepertinya levelnya naik satu level gitu. Kami diajarin bagaimana praktek secara langsung ketika terjadi pelanggaran pemilu atau ketika terjadi sengketa pemilu, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilunya seperti apa tahap-tahapnya gitu. Jadi lebih ada satu tahap level yang berbeda dari SKPP dasar seperti itu. Oh, berarti ada perbedaan, lebih mengenal profil Bawaslu, bagaimana cara mengawasi dan ada penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, Mbak ya. Betul. Menarik sekali, teman-teman. Untuk selama di SKPP tingkat menengah ada ini nggak hasil yang didapatkan nggak? Misalnya kayak mungkin karya tulis atau lain sebagainya gitu. Iya, ada. Kita memang diminta untuk membuat sebuah karya tulis. Jadi karya tulis ini merupakan hasil dari apa yang sudah kita pelajari selama di SKPP, baik itu di SKPP dasar ataupun SKPP menengah. Kemudian setiap dari pesertanya itu diminta untuk membuat karya tulis yang harapannya karya tulis ini kemudian dibaca oleh orang banyak. Dan ini juga merupakan salah satu brainstorming yang baik sih yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga melibatkan kami sebagai peserta SKPP seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak, judul Mbak yang tulis apa ya yang ditulis? Aduh, judulnya panjang sih. Oh iya, tentang apa ya Mbak ya? Tentangnya itu tentang lebih ke bagaimana propaganda, propaganda itu tidak kemudian menjadi hal yang membuat masyarakat itu jadi apa ya, karena kan gini Bang, propaganda itu adalah suatu upaya atau suatu pesan yang kemudian dirancang untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, itu arti dari propaganda sendiri. Nah, kemudian propaganda ini sebenarnya tidak menyampaikan informasi yang objektif, tapi menyampaikan informasi yang kemudian dirancang untuk mempercayai satu hal. Nah, jadi akhirnya yang tersampaikan oleh masyarakat itu bukan sesuatu yang objektif, bisa saja itu ada kebenarannya, tapi bisa saja suatu informasi itu merupakan suatu informasi yang dirancang. Oh, dirancang, memang sengaja untuk mengarahkan ke salah satu pasangan calon, misalnya di pemilihan umum gitu ya. Oke. Menarik sekali Mbak ya tentang ini ya, berarti tentang peran media dalam kepemiluan. Ini kan kita nih sering nih Mbak ya menggunakan media sosial. Nah, bagaimana sih Mbak? Mbak ini kan sudah pernah dididik lah di SKPP tingkat menengah ini, otomatis kan pasti adalah trik, tips dan sebagainya, solusi untuk kita yang misalnya ini kita nemukan berita hoax atau di media sosial itu seperti apa sih tipsnya biar teman-teman ini sahabat-sahabat Bawaslu lainnya ini bisa, oh ternyata ini hoax, saya harus seperti apa. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Sebenarnya ini ada kaitannya sama yang saya tulis ya di paper saya itu. Jadi sebenarnya bagaimana cara masyarakat ini lebih paham lagi untuk memilah dan kemudian memilih berita mana yang hoax, berita mana yang black campaign, berita mana yang benar atau tidak. Itu yang pertama yang harus dilakukan adalah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing ya. Betul. Oh itu, oke. Silakan lanjut Mbak. Iya, jadi saring sebelum sharing itu maksudnya adalah kalau di media itu ada yang namanya cover both side, artinya media itu harus menyampaikan tidak hanya satu pasangan calon, tapi harus menyampaikan dua informasi dari dua pasangan calon dan kemudian harus bersifat netral. Tapi kita sebagai masyarakat atau sebagai pengguna media sosial atau sebagai penonton televisi atau media mainstream yang lainnya, kita harus melakukan yang namanya listen both side. Oh, listen both side. Ya, apa itu listen both side? Listen both side itu adalah kita harus mendengar informasi tidak hanya dari satu pihak, tapi kita mendengar dari semua pihak agar kita dapat menyimpulkan suatu kesimpulan yang kemudian itu mengarahkan kita, oke, sepertinya pasangan calon yang ini visi misinya sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti itu. Jadi jangan sampai untuk tergiring opini A, B, C, D, E hanya karena membaca satu berita. Seperti itu. Seperti itu ya. Berarti kita harus pintar-pintar nih untuk menyaring berita ya. Oke.
Terus berkaitan dengan media massa, Mbak. Kita tahu untuk di media massa ini bagaimana orang dengan mudah mempunyai akun-akun media sosial. Betul. Nah, di mana kita biasa mengenal namanya citizen jurnalis. Betul. Jurnalis warga. Nah, di pemilu yang dulu itu kan banyak tuh semacam kayak produk-produk jurnalis warga yang meliput tentang kepemiluan. Nah, akan tetapi kita ini kan belum tahu nih itu kebenarannya seperti apa. Nah, itu tadi salah satunya tadi dengan saring sebelum sharing. Nah, mungkin untuk aturannya sendiri bagaimana itu, Mbak ya? Dari pemerintah nih kira-kira kita harus bila menemukan yang namanya hoax itu harus seperti apa kita itu? Apakah dengan melapor saja atau bagaimana? Sebenarnya saya lebih berpikir bagaimana kita sebagai penggunanya saja tidak memberikan masukan kepada pemerintah harusnya seperti apa. Sepertinya itu bukan ranah saya untuk melakukan hal itu ya. Tapi saya lebih melihat seperti saya saja pengguna sosial media itu sendiri. Jadi itu tadi yang pertama harus kita lakukan adalah sudah benar Badan Pengawas Pemilu itu mengajarkan teman-teman pemuda untuk ikut sekolah kadar pengawasan partisipatif untuk mendapatkan semua kemudian semua pembelajaran tentang kepemiluan, kemudian juga tentang sengketa pemilu, pelanggaran dan lain sebagainya. Nanti dari situ kita sebagai penggeraknya itu yang kemudian mengajak masyarakat sama-sama untuk gimana sih caranya untuk tidak serta-merta untuk menerima satu informasi. Ya kan, yang namanya hoax itu biasanya dilakukan oleh generasi, kalau pernah dengar, generasi baby boomer, kemudian generasi X, kemudian generasi milenial, kemudian generasi Z yang saat ini. Jadi kecenderungannya itu kalau generasi baby boomer itu yang lahirnya sekitar 1940-an sampai 1960-an, mereka itu cenderung untuk takut dikritik dan mereka baru mengenal yang namanya sosial media. Berarti itu adalah angkatan bapak-bapak kita. Nah, biasanya untuk menginformasikan atau mengajak bapak-bapak kita itu kemudian berpikir agar tidak serta-merta share di grup keluarga grup, gitu ya. Biasa grup WhatsApp itu, Mbak. Iya, nah itu emang agak sulit, tapi karena kita sebagai generasi milenial yang melek tentang sosial media, kita harus informasikan kepada keluarga terdekat dulu supaya kita ini tidak sembarangan menginformasikan satu hal, karena ini berdampaknya sangat besar saat ini sosial media. Bahkan sekarang satu berita saja yang anggap beritanya itu tidak bisa dikatakan mungkin tidak mendidik tapi bisa besar di media sosial. Itu kenapa? Itu kekuatan sosial media seperti itu. Jadi untuk cara mencegahnya, saya pikir tidak ada cara mencegahnya. Hanya saja kita bisa melakukan dengan cara mengajak diskusi orang yang di sekitar kita seperti itu, dan memberikan informasi yang benar bahwa jangan sampai kita sebagai pengguna sosial media malah kita yang dibodoh-bodohin sama smartphone kita sendiri. Masa HP kita smartphone tapi kita bodoh seperti itu. Bodoh. Kenapa saya sebut bodoh ya, karena kita asal share ini, share itu. Karena bisa jadi yang saya bilang tadi, bisa jadi informasi itu sudah kemudian dirancang oleh seseorang atau oleh satu kelompok untuk menyampaikan informasi tertentu. Yang salah siapa kita, yang malu nanti siapa kita juga. Akhirnya nanti yang rugi siapa kita juga. Kenapa? Karena kalau nanti misal salah satu pasangan calon itu kemudian menang karena propaganda yang sudah dirancang itu tadi dan ternyata hasilnya tidak sesuai, kita tidak boleh protes lagi. Kenapa? Karena kita dari awal tidak mau cerdas dalam hal itu. Saya pikir gitu sih. Oh iya, oke. Sangat jelas sekali ya sahabat-sahabat Bawaslu tentang propaganda yang sangat ini ya untuk persiapan kita di 2024. Nah, oke Mbak, sangat menarik sekali tadi penjelasan tentang propaganda. Kita lanjut ke teknis SKPP tadi Mbak ya. Untuk di SKPP itu berapa hari sih Mbak
untuk di SKPP itu kita menjalani yang namanya ini pendidikan atau sharing knowledge lah namanya kan. Ya. Untuk SKPP menengah kemarin yang dilaksanakan di Kota Balikpapan itu sekitar 5 hari 4 malam dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Sampai dengan hari Kamis ya. Oke. Nah, ini kan SKPP tingkat menengah sudah berakhir nih. Betul. Nah, kira-kira dari teman-teman SKPP tingkat menengah nih ada nggak tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya seperti membuat komunitas atau mau membuat lain sebagainya, grup? Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi seluruh peserta SKPP menengah yang ada sekitar 28 orang, itu kami membuat semacam kelompok yang bernama Resantif. Apa itu Resantif? Relawan Pengawasan Partisipatif. Oh, relawan pengawasan partisipatif. Betul. Wah, bagus sekali. Jadi Resantif ini yang dari teman-teman dari SKPP menengah ini akan kemudian mengajak teman-teman yang sudah ikut di SKPP dasar juga untuk melakukan pengawasan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kami sebagai penggeraknya, dan semoga saja kedepannya ada hal-hal yang bisa kami berikan, kontribusi yang kami berikan juga kepada masyarakat, dan semoga juga ini merupakan bagian dari bagian dari kami mengawal demokrasi yang sebenar-benarnya. Oke, siap. Berarti sudah siap nih untuk terjun ke masyarakat. Insya Allah. Nah, saya dengar-dengar nih nanti juga dari tingkat menengah ini akan lanjut ke tingkat RI ya? Iya, nasional. Nah, siap nggak kira-kira nih? Kalau misalnya nih, ini misalnya gitu, misalnya Mbak Maida dikirim ke RI. Saya bersedia dan saya siap kalau misalkan saya merupakan seseorang yang kemudian diamanahi oleh Kalimantan Timur untuk mewakili wilayah Kalimantan Timur. Saya siap, dan semoga saja sebenarnya niatnya saya ikut SKPP ini adalah menjadi pemuda yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, itu saja. Jadi mau saya ke nasional ataupun tidak, itu tidak jadi masalah bagi saya. Tapi yang jadi masalah bagi saya adalah bagaimana cara kita mencerdaskan masyarakat supaya lebih paham lagi tentang kepemiluan, dan supaya tidak ada lagi terjadi pelanggaran pemilu yang ada dan kemudian terjadi di masyarakat. Ya, siap. Ya. Semangat sekali, Mbak. Ya. Mungkin terakhir, Mbak, ada nggak pesan dan kesannya untuk teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk misalnya nih, kita kan nanti ada SKPP lagi misalnya di tahun depan, ajakannya nih untuk teman-teman nih, ya kan, kesan dan pesannya nih. Jadi teman-teman untuk SKPP tingkat menengah atau tingkat dasar nanti lebih banyak nih yang mau untuk ikut dan gabung, gitu, Mbak. Untuk kesan dan pesannya, saya harap untuk pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang umurnya masih 20 kemudian sampai 28 tahun, kita menjadi bermanfaat bagi orang, itu yang paling penting di dalam hidup, saya rasa. Dan ketika kita selesai berkuliah, itu bukan berarti kita berakhir untuk belajar. Jadi ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sarana apapun, dan saya rasa SKPP ini merupakan salah satu sarana untuk kita belajar tentang kepemiluan, which is kepemiluan itu sendiri sangat penting untuk dalam kita melaksanakan demokrasi, dan kemudian ilmu kepemiluan itu juga sangat penting dalam kita bermasyarakat. Dan kenapa tidak kita menjadi bagian pemuda yang kemudian mengajak pemuda-pemuda lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dan kalau pernah dengar katanya Bapak Soeharto atau Soekarno ya, saya lupa, intinya itu adalah bawakan saya satu pemuda, maka pemuda itu akan dapat mengguncang dunia. Artinya apa? Pemuda ini memberikan dampak yang sangat luar biasa ketika mereka bergabung. Jadi saya mengajak untuk seluruh pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Timur khususnya untuk ayo ikut SKPP atau Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif untuk tahun berikutnya. Itu tidak akan
tidak apa ya, pengalaman yang sangat luar biasa, dan semoga nanti lebih banyak lagi yang ikut supaya lebih banyak lagi juga yang merasakan hal yang sama yang seperti yang saya rasakan seperti itu. Terima kasih. Sip. Mantap, Mbak. Baik, teman-teman, inilah kita sudah tiba di penghujung acara. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga like serta isi di kolom komentar. Ya. Baik, Mbak, terima kasih atas kehadirannya di Pondasi Podcast Negeri Demokrasi. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa kita undang lagi, Mbak, untuk berbincang-bincang. Oke. Ya. Sama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke.